Pernah gak kalian terpikirkan tentang alam bawah sadar? Atau realitas kedua selain dunia yang kita tinggali saat ini? Di mana dunia tersebut sebenarnya nyata dan kita akan benar-benar pindah dan hidup di sana saat kita tertidur. Dan saat berada di sana, kita seakan lupa dengan segala ingatan di dunia ini. Dan saat berpindah ke dunia ini lagi dengan cara terbangun dari tidur, kita juga melupakan sebagian ingatan ketika berada di sana. Dan sampai saat ini, kita mengenalnya dengan sebutan mimpi. Menarik kan? Sambil kalian membayangkan tentang eksistensi dari dunia tersebut, saya akan memberikan sebuah gambaran yang hampir mirip dengan yang saya deskripsikan tadi dari sebuah film yang akan saya bahas kali ini. Untuk itu, mari kita langsung masuk ke isi videonya, dan selamat. Kisah akan berfokus pada seorang arsitek bernama Victor, yang baru saja terbangun di kamarnya dalam keadaan lupa ingatan. Di mana ketika ia sedang membuka kulkas untuk mengambil makanan, ia mendapati ada semacam pengeroposan di sana, tapi langsung kembali normal ketika ia melihatnya. Tidak hanya itu, lantainya juga mengalami hal yang sama, bahkan ketika ia melihat ke plafon, terlihat sudah terbentuk sebuah lubang hitam besar di sana. Merasa ini bukan ulah dari rayap mutan, ia pun segera keluar apartemen, akan tetapi di luar ia mendapati bumi yang ia kenal sudah tidak lagi menerapkan hukum gravitasinya. Dan semua bangunan dan tanah-tanah di sana sudah hancur tidak beraturan membentuk semacam jaring yang saling terhubung. Bahkan para manusianya juga mengalami kondisi yang sama, tapi anehnya tidak ada satupun orang di sana yang panik melihat hal ini. Ajaibnya, ia juga bisa mengembalikan bangunan yang hancur dengan hanya mengingat struktur dan fasad bangunan tersebut. Akan tetapi tepat setelah itu, terlihat sesosok makhluk hitam besar di atas gedung dan langsung menyerangnya. Beruntung, tepat di saat itu ada 3 orang yang menyelamatkannya dan membawanya ke tempat aman. Mereka bernama Fly, Pilot, dan Phantom sebagai ketua tim. Tidak lama, si monster yang mereka sebut sebagai Reaper berhasil mengejar mereka, sehingga tidak memberikan Pilot pilihan lain selain mengorbankan dirinya demi yang lainnya bisa melarikan diri. Setelah Pilot meledak, mereka pun segera melanjutkan perjalanan, di mana Fly menjelaskan bahwa tempat ini bukanlah bumi, melainkan alam bawah sadar setiap orang yang sedang mengalami koma. Sama seperti dirinya, Fly dan Phantom juga merupakan pasien koma, dan semua pulau-pulau beserta bangunan yang ada di sana adalah tempat-tempat dari dunia nyata yang paling diingat oleh semua pasien koma yang pernah ada di sini. Sementara Reaper sendiri adalah wujud dari kesadaran orang yang sudah kehilangan seluruh fungsi otaknya, yang apabila ada seseorang yang terkena serangan dari Reaper, maka ia cepat atau lambat akan berubah menjadi Reaper juga, tergantung dari tingkat keparahan lukanya. Setelah Fly mengobati luka di kepala Victor dengan hanya menggunakan tangannya, mereka pun segera pergi ke markas yang berada tepat di atas mereka, dengan memasuki sebuah bis yang secara ajaib terhubung langsung dengan markasnya. Sesampainya di sana, seorang wanita bernama Spirit tidak dapat menahan emosinya ketika mengetahui bahwa Pilot dibiarkan tewas oleh Phantom. Tapi Phantom malah menyalahkan orang lain, yakni pembuat peta bernama Astronomer, karena banyak lokasi yang digambarkan di peta tersebut berbeda dengan aslinya. Padahal kenyataannya, Phantom sendirilah yang merebut peta yang belum selesai digambar. Tepat di saat itu, salah seorang bernama Yan, orang yang paling dihormati di sana, mengatakan kalau pengorbanan Pilot tadi setimpal dengan Victor yang sekarang ada di sini, di mana Fly langsung diminta untuk menemani Victor berkeliling dan menunjukkan kamarnya yang sudah disiapkan. Di sana, ia mendapati setiap kamar yang sudah ditempati terdapat retakan yang tercipta karena mimpi dari setiap orang yang menempati kamar tersebut. Kemudian Victor iseng-iseng menanyakan apakah Fly dan Phantom memiliki hubungan spesial. Dan singkatnya, Fly pun menjawab tidak. Malam harinya, Victor bermimpi tentang ingatan tepat sebelum dia mengalami koma. Yang rupanya, ia mengalami kecelakaan ketika sedang mengendarai mobil bersama kekasihnya, di mana tepat saat ia terbangun, ia mendapati dinding kamarnya sudah bolong karena mimpinya barusan. Di saat itulah datang Phantom yang mencegahnya untuk masuk ke dalam retakan mimpi itu karena katanya berbahaya. Kemudian Phantom yang sedang proses pendekatan dengan Fly pun meminta Victor untuk menjauh dari Fly karena Phantom menyadari bahwa Victor menyimpan ketertarikan terhadap Fly.
Melihat Victor yang secara tidak langsung menolak untuk menjauh dari Fly, Phantom pun lantas menyuruhnya untuk turun ke bawah sekarang juga dan mulai melakukan sesi latihan. Di mana latihan ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan apa yang dimiliki Victor, karena setiap orang yang ada di dunia ini biasanya mendapatkan kekuatan spesial seperti contohnya Fly yang bisa menyembuhkan luka separah apapun, Spirit yang bisa mengetahui keberadaan Reaper dan membuat bayangan, Astronomer yang bisa melihat keseluruhan dunia ini sehingga bisa membuat peta, dan Phantom memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Latihan pun dimulai dengan menggunakan meriam yang dibuat oleh spesialis permesinan bernama Genom. Tapi alih-alih memberikan latihan yang wajar untuk seorang pemula, Phantom yang masih emosi karena pembahasan mereka mengenai Fly tadi pun malah menyiksa Victor sampai membuatnya tidak berdaya. Sama halnya dengan pulau-pulau lain yang memiliki jembatan penghubung, pulau tempat markas mereka berada juga demikian. Untuk itu, mereka harus mengebom jembatan yang selalu beregenerasi itu agar Reaper tidak dapat sampai ke sana. Keesokannya, Phantom dan lainnya bersiap pergi melakukan ekspedisi keluar lagi untuk mencari bom dari kapal selam yang ada di sebuah pulau tempat summonnya seorang teknisi bernama Cable. Sementara Victor diminta untuk bekerja bersama orang-orang yang tidak punya kekuatan. Akan tetapi Yan yang melihat potensi dari Victor pun menyarankan Phantom untuk membawanya karena mungkin di luar sana Victor akan menemukan kekuatannya. Sesampainya mereka di sana, rupanya tempat yang mereka tuju dijaga oleh sekelompok NPC penjaga yang akan menyerang siapapun yang mendekat. Yang lagi-lagi Phantom bergerak dengan sembrono tanpa menghiraukan saran Astronomer yang memintanya untuk menunggu beberapa menit lagi sampai para NPC ini selesai berpatroli. Di mana Phantom justru malah melemparkan granatnya ke sana yang seketika itu memicu baku tembak di antara mereka dan membuat salah seorang bawahannya bernama Tank terkena beberapa tembakan. Selesai dengan para NPC, Astronomer pun langsung menghampiri Phantom untuk menyalahkan keputusannya yang bisa saja membuat salah satu dari mereka tewas. Terlebih, suara sirine barusan bisa saja mengundang para Reaper ke sana. Akan tetapi karena Spirit sampai saat ini belum merasakan kehadiran Reaper, Phantom pun balik membentaknya dan kembali menegaskan jabatannya dia di tim ini. Здесь командую я! Setelah mereka menemukan kapal selamnya, Phantom pun lantas meminta beberapa orang untuk mengangkat bom tersebut. Yang tepat di saat itulah, Spirit tiba-tiba saja merasakan kehadiran Reaper dan benar, terlihat ada beberapa Reaper yang datang ke sana. Di mana Phantom yang panik pun langsung menyuruh semua orang di sana untuk lari, terkecuali Genom yang harus menahan bom itu sendirian sekuat mungkin, sampai mereka semua sudah pergi cukup jauh. Yang di saat itulah Victor berteriak meminta mereka kembali, sementara dia akan mencoba menahannya dengan membuat struktur penahan menggunakan imajinasinya. Di mana Phantom yang kesal karena mereka lebih mendengar ucapan Victor pun berusaha untuk menembaknya, tapi hal itu berhasil dicegah oleh Spirit yang membuat peluru Phantom nyasar dan memutuskan rantai yang menahan bom tersebut. Untungnya, Victor dengan cepat memodifikasi ulang struktur yang sedang ia buat dengan membuatnya menjadi semacam seluncuran sehingga bom tersebut tidak jadi meledak di sana. Dari kekuatan Victor yang selama ini dia tidak sadar itu pun, Yan mengungkapkan alasan mengapa di awal tadi dia mengatakan pengorbanan pilot setara dengan Victor yang sekarang bergabung di sini. Yang rupanya, Yan berencana untuk menciptakan sebuah pulau yang indah dan aman dari ancaman Reaper menggunakan kekuatan Victor tersebut. Kemudian, sebagai konsekuensi atas kecerobohan berulang Phantom dari ekspedisi tadi pun, membuatnya dicopot dari tanggung jawabnya selama ini sebagai pemimpin tim dan Yan menunjuk Astronomer sebagai penggantinya. Мы что не выпиваем, а? Meski begitu, Victor sebenarnya masih merasa kurang menguasai kekuatannya. Terlebih dia terlanjur bilang iya saat Yan memintanya untuk membuat pulaunya tepat di hari esok. Sehingga saat semua orang sudah tertidur, diam-diam Victor keluar untuk belajar mengendalikan kekuatannya tersebut. Di saat itulah Fly datang dan menyadari bahwa Victor sebenarnya masih belum menguasai kekuatannya. Yang karena itu dia pun sedikit memberikan saran kepada Victor untuk mencoba menggambar bangunannya bukan di pikirannya saja, melainkan digerakkan juga jarinya seakan dia sedang menggambar di kertas beneran, sehingga ia lebih bisa membayangkan gambaran dari bangunan yang ingin dia bangun.
Ternyata saran dari Fly tersebut worth it, sehingga Victor pun berhasil menemukan cara untuk mengendalikan kekuatannya. Di mana setelah kagum melihat karyanya Victor, Fly pun mengajak Victor ke kamarnya, di mana Fly kemudian mengungkapkan rasa sukanya kepada Victor, dan mereka pun segera bermesraan. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan Phantom melihat semua itu. Keesokan harinya, mereka pun mulai berjalan ke lokasi yang sudah ditandai Ian sebelumnya. Akan tetapi sebelum itu, Phantom diam-diam mengambil alat pemancar yang bisa mengundang Reaper datang ke sana. Sehingga di pertengahan jalan, mereka harus dihadapi oleh banyak Reaper yang terpancing karena alat tersebut. Жнец! Ты уверен? Я говорю, что чувствую. Di saat itulah Phantom menyarankan semuanya berpencar untuk mengelabui para Reaper yang hal tersebut disetujui oleh Astronomer sebagai pemimpin tim saat ini. Di mana Victor sendiri pergi ke atas bukit, tapi tepat saat berada di puncak, Reaper tiba-tiba datang, tapi beruntung tank berada di sana dan berhasil menyelamatkannya. Di sisi lain, Phantom yang mendengar suara tembakan tank tiba-tiba panik, di mana ia tiba-tiba mendorong Victor lalu mengambil alat pemancar yang ternyata ada di dalam jaketnya. Yang rupanya, Phantom diam-diam berniat membunuh Victor, tapi karena Victor selamat dan berhasil kembali ke kawanan, alhasil tidak memberikan Phantom pilihan lain selain menonaktifkan alat pemancarnya di depan umum agar tidak mengundang lebih banyak Reaper lagi datang ke sana dan berpotensi melukai Fly. Di mana hal itu pun sontak membuat semua orang di sana kecewa. Terlebih sebagian dari tubuh Phantom kini sudah berubah menjadi Reaper karena luka yang pernah didapatnya. Di saat semua orang sudah tidak percaya dengannya lagi itulah, Phantom mengatakan bahwa Ian-lah yang menyebabkan semua ini. Entah apa maksudnya. Sebelum ia akhirnya lari ke arah yang berlawanan dari yang lain untuk memancing para Reaper menjauh dengan menggunakan alat pemancar. Akan tetapi karena ia sudah hampir sepenuhnya berubah menjadi Reaper, para Reaper pun jadi tidak tertarik untuk membunuhnya. Para Reaper akhirnya datang dan berhasil membunuh Gnome dan Cable. Yang tepat di saat mereka sedang melarikan diri itu, tiba-tiba muncul banyak retakan mimpi di penglihatan Victor yang seketika itu juga ia tersadar dari komanya. Tepat setelah sadar, Victor langsung mendapatkan semua ingatannya kembali, termasuk insiden penyebab ia koma, yang kronologinya dimulai saat Victor sedang berjalan bersama kekasihnya yang ternyata adalah Fly, menuju ke tempat klien barunya yang ternyata adalah seorang dokter, sekaligus pemimpin sekte sesat yang ternyata juga adalah Ian. Стой. Вот, пусть будет. Вы правда сможете построить то, что я вам предлагаю? Sebagai pemimpin sekte sesat, Ian mengaku kalau sebenarnya ia tidak terlalu mempedulikan sektenya, karena tujuan ia membuat sekte hanyalah untuk mendapatkan kucuran dana dari para pengikutnya demi mengembangkan penelitiannya yang tidak lain adalah dunia koma, di mana Ian menunjukkan sebuah ruangan berisi banyak pasien koma yang dijadikan objek percobaan. Dan tujuan Ian mengundang Victor ke sini adalah untuk menjalankan proyek yang Victor posting beberapa minggu lalu untuk dibangun di dunia komanya, yang hal itu berarti mengharuskan Victor untuk koma terlebih dahulu juga. Вы имеете в виду сны? Да невозможно объяснить, не хочешь взглянуть. Mendengar hal itu sontak membuat Victor yang tidak mau dirinya jadi pasien juga pun segera melarikan diri dari sana, akan tetapi naas, di perjalanan ia dan Fly malah tertabrak truk kontainer. Berbeda dengannya yang sempat pingsan dulu sebelum koma, Fly yang terkena benturan lebih keras pun langsung koma di tempat yang membuat Fly terlebih dahulu masuk ke dunia koma. Dan karena ada perbedaan waktu yang cukup besar antara dunia koma dan dunia nyata, Fly yang lebih dulu masuk ke dunia tersebut meski hanya sekitar 1 jam lebih cepat daripada Victor pun, nyatanya sudah melewati 3 bulan di dunia koma. Удивительно, правда? Кто вообще такие? Setelah itu, Ian pun memaksa Victor untuk kembali ke dunia koma dan segera menjalankan proyek yang sudah direncanakan. Akan tetapi Victor menolak sehingga membuat Ian mengancam apabila Victor sekali lagi menolak, maka Fly akan segera diubah menjadi Reaper dengan hanya mematikan sebagian sel di otaknya, yang karena tidak mau hal itu terjadi kepada Fly, pada akhirnya Victor pun bersedia menuruti apa kata Ian dengan syarat bahwa Ian harus membebaskan semua orang yang dia kenal dari dunia koma, dan Ian pun menyetujuinya. Даю слово никого не удерживать. Sebangunnya dia di dunia koma, lantas ia pun langsung menuju ke tempat Astronomer dan lainnya berada, yang koordinatnya sendiri sudah diberitahu oleh Ian sebelumnya. Нам надо идти. Как можно быстрее. Sebelum mulai membuat pulaunya, terlebih dahulu Victor mengajak semua orang di sana untuk segera pergi dari dunia ini dengan memberitahu mereka tentang siapa Ian sebenarnya dan semua kebenaran yang selama ini disembunyikan. Akan tetapi penjelasannya itu harus terpotong karena Ian sudah login kembali dan menyuruhnya untuk segera membuat pulaunya sekarang juga. Di saat itulah semua mata kembali dibuat terkagum melihat keajaiban yang dibuat oleh Victor, di mana Victor benar-benar menciptakan sebuah pulau dengan kota yang megah berdiri di atasnya.
Setelah selesai dengan pulaunya, Victor langsung menagih janjian untuk membebaskan semua orang. Namun sebelum itu, Ian terlebih dahulu memberitahukan kepada mereka tentang segala masalah hidup, penyakit, kelainan, dan kecacatan yang mereka miliki di dunia nyata, di mana dari penjelasan tersebut, Spirit, Astronomer, dan Tank pun lebih memilih untuk tetap tinggal di sini untuk selamanya. Вот только теперь я вас тут уже не оставлю. Akan tetapi, keinginan mereka untuk tetap tinggal di sini malah tidak diizinkan oleh Ian, dikarenakan ia tidak mau tatanan dunia yang ia telah ciptakan di sini hancur karena ada orang yang sudah mengetahui tentang kenyataannya. Yang meskipun Astronomer sudah berjanji untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun, Ian tetap tidak mempedulikannya dan proses pembunuhan yang sudah ia rencanakan sebelumnya kini sudah dimulai. Сейчас вы там задыхаетесь. Di saat itulah, Astronomer berteori kalau mereka bisa saja tersadar dari koma apabila bisa menemukan ingatan terakhir sebelum mereka koma di dunia mimpi. Lantas, mereka pun segera kembali ke markas terkecuali Spirit yang sudah pasrah. Namun sebelum itu, mereka harus menghadapi sesosok Reaper terlebih dahulu yang sekarang berada di markas karena jembatan yang sudah kembali utuh. Akan tetapi untungnya ada robot latihan milik Gnome yang bisa digunakan untuk mengalihkan perhatian si Reaper untuk sementara waktu. Sampainya mereka di dunia mimpi tersebut, Victor pun segera mencari ruangan pasien koma tempat terakhir dia sadar. Di mana setelah cukup lama mencari, Victor akhirnya sempat berpikir untuk menyerah karena tidak berhasil menemukannya. Di saat itulah Astronomer meminta Victor untuk berhenti mencari ruangan tersebut, tapi carilah semacam furnitur atau interior yang mengingatkannya dengan ruangannya. Которая напомнит тебе про ту комнату. Dari situlah Victor pun menyadari kalau ia sempat melihat sebuah peradaban Mesir kuno di depan gedung ini, di mana tempat tersebut sama persis seperti lukisan yang berada di depan tempat tidurnya. Akan tetapi sayangnya, di saat itu Astronomer sudah mulai tewas. Я был прав. Астроном все-таки гений, куда мы без него. Ternyata, rencana mereka sudah diketahui oleh Ian yang berhasil mengejarnya sampai di sini. Ian pun langsung mencoba untuk membunuh Victor di sana, akan tetapi usahanya tersebut gagal karena Phantom yang sudah berubah menjadi Reaper tiba-tiba datang dan membunuhnya saat itu juga. Di mana Phantom yang masih memiliki kesadaran manusianya pun membiarkan Victor dan Fly pergi sebagai bayaran atas semua kejahatan yang telah diperbuatnya. Setelah sampai di depan patung Mesir kuno, akhirnya Victor pun berhasil tersadar dan langsung membawa Fly keluar dari tempat tersebut. Dan cerita pun diakhiri dengan Victor dan Fly yang kembali menjalani hidup bersama, akan tetapi Ian kemungkinan besar masih selamat dan saat ini sedang memburu mereka di seluruh dunia. Gimana? Setelah menonton film ini, apakah kalian jadi tertarik untuk mengunjungi alam tersebut dengan menabrakkan diri ke Truk Kun? Jangan ya, mending kalau kalian bangun di dunia tersebut karena koma. Kalau kalian bangun di alam kubur gimana? Kan jadi mengerikan jatuhnya. Untuk itu, karena